setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, kekuatanku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Oh, hanya kepadamu ku percaya, ku berserah. Kekuatan-Mu Tuhan nyatakan bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. melimpah
bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar bagi kami, Tuhan. Ya, nama saya Desi, saya berprofesi sebagai dokter. Saya berpraktek di Rumah Sakit Awabros dan Tanjung Pinang. Saya mempunyai anak 4, 1 wanita, 3 laki-laki. Anak saya 1 di Jakarta, 2 lagi sekolah di luar, dan 1 lagi masih di Batam. Yang saya mau sharingkan pada kesempatan yang indah ini, bahwa dalam kehidupan saya, Tuhan selalu membimbing sekecil apapun kehidupan, jalan ke depan saya. Seperti contoh, waktu saya setelah lulus dari kedokteran, jadi kalau seorang dokter itu kalau lulus, dia harus menentukan daerah mana yang harus diambil. Karena kebetulan keluarga saya itu orang Jakarta, jadi orang tua saya ingin supaya saya prakteknya di Jawa. Zaman itu untuk praktek di Jawa, kita harus mengeluarkan budget kira-kira 1 mobil kijang. Itu di tahun 96. Jadi untuk praktek di Jawa, orang tua saya harus mengeluarkan uang kira-kira zaman 96 itu 80 jutaan untuk bisa praktek di Jawa. Karena waktu itu saya ikut, maksud saya dulu waktu itu saya jadi ketua kelompok kecil. Kalau sekarang dibilangnya ketua sel group gitu. Di situ saya harus memberikan kesaksian yang baik untuk adik-adik kelas saya. Jadi tidak mengatakan tidak untuk yang namanya nyogok. Karena saya tidak mau nyogok, jadi mau nggak mau saya harus cari di luar Jawa. Saya belum pernah keluar Jawa selain Lampung. Nah, di situ saya memilih Pekanbaru. Pekanbaru itu dulu provinsinya. Jadi sampai di Pekanbaru, di situ saya lagi hamil 7 bulan. Puji Tuhan, saya mempunyai suami yang rela berkorban untuk mengikuti istrinya. Jadi bapak dulu itu kerja di lumayan perusahaan yang cukup besar, ya, besar sekali, dan dengan gaji dan jabatan yang cukup tinggi. Cuma dia rela melepaskan itu untuk mengikuti saya ke Pekanbaru. Seperti itu. Jadi sampai di Pekanbaru, kalau kedokteran itu kita nggak bisa milih kotanya apa. Jadi sampai Pekanbaru kita ambil undian. Saya dapatnya Tanjung Pinang. Waktu itu otak saya Tanjung Pinang itu Pangkal Pinang. Karena kita orang Jakarta nggak tahu namanya Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bangka. Yang saya pikirkan Tanjung Pinang itu Bangka.
rupanya Tanjung Pinang beda lagi dengan Bangka, lumayan jauh juga dari Jakarta. Jadi saya ditaruh di Tanjung Pinang gitu. Jadi saya praktek di Tanjung Pinang selama 3 tahun. Untuk bisa praktek mandiri, dokter itu harus kerja 3 tahun. Nah, dengan di sana saya Tanjung Pinang, nah itulah mulai terbuka pelan-pelan jalan kehidupan saya. Itu yang saya merasa Tuhan bimbing benar-benar step by step kehidupan saya dan keluarga saya. Dengan di Tanjung Pinang saya bisa sekolah di National NUH, National University of Singapore. Di situ saya bisa sekolah dengan tanpa biaya lah, karena disupport oleh pemerintah gitu. Dari situ ya udah saya jadi terbuka. Di situ saya bisa belajar tentang kulit, saya bisa saya bisa membantu orang-orang dengan kelainan kulit sampai sekarang. Gitu. Itu yang saya merasa bimbingan Tuhan dari saya keluar dari Jakarta sampai saat ini saya di Batam. Yang pasti saya mengikuti jalan aja gitu. Sampai Pekanbaru ambil undian. Nah, waktu ambil undian kan banyak. Daerah kota Pekanbaru kan banyak. Ada yang Dumai, ada yang Rengat, ada yang macam-macam. Cuma saya ditaruh jauh banget di Tanjung Pinang yang Pulau Bintan, yang harus naik kapal itu 4-5 jam dari Pekanbaru. Gitu. Ya jadi ya ikutin aja gitu. Ikutin yang memang sudah, ya itu yang bilang dibukanya pelan-pelan gitu loh. Ya, seperti itu. Kalau soal Bapak, mungkin ya karena mungkin saya waktu itu lagi hamil 7 bulan, belum pernah sama sekali keluar Jawa. Ya terus ya udah ngikut aja. Lumayan menarik banget kalau di Tanjung Pinang, karena saya biasanya orang kota, kita bilangnya, dari lahir sampai lulus kuliah itu tinggal di Jakarta. Jadi waktu sampai Tanjung Pinang itu daerah situ mobil nggak ada, belum ada mobil. Jadi sampai Tanjung Pinang itu saya lumayan shock juga, karena sampai turun dari kapal itu koper saya ditarik-tarik orang gitu. Untungnya ada Bapak gitu loh, karena mereka lagi porter yang coba membantu untuk dapat untuk dapat uang untuk angkat koper itu. Jadi puji Tuhannya di sana saya punya Bapak punya sepupu yang tinggal di Tanjung Pinang. Terus selama seminggu atau 2 minggu kami tinggal di sana, di rumah sepupunya Bapak. Waktu masa-masa itu Bapak datang tidak mempunyai pekerjaan. Ya, Bapak Bapak lulusan teknik industri, yang kalau mau kerja paling tidak harus di industri. Sedangkan di Tanjung Pinang itu tidak ada pabrik atau industrinya. Jadi selama 3 bulan Bapak tidak punya pekerjaan, dan saya pun baru dapat gaji di bulan ketiga sebagai dokter. Waktu itu saya kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pinang. Sampai di Pinang itu kami mencari kos-kosan, ya lumayan sulit mencari kos-kosan karena di sana itu jarang sekali orang yang punya kos-kosan. Jadi atas pinjaman uang dari teman saya, kami mengontrak rumah dengan 2 kamar kosong sama sekali, nggak ada apa-apanya, untuk tinggal di sana selama 1 tahun
Masa-masa itu cukup sukar bagi kami, tapi dengan anugerah Tuhan, bimbingan Tuhan kepada kami mampu melaluinya. Gitu. Setelah 3 tahun bekerja di Tanjung Pinang, saya memutuskan pindah ke Batam dengan alasan mencarikan pendidikan terbaik bagi anak-anak. Saya dan suami sepakat pindah ke Batam dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Saya punya teman yang bekerja di salah satu rumah sakit di Batam yang membantu saya mendapatkan pekerjaan di Batam. Sementara suami saya juga beroleh anugerah bisa membuka usaha di Batam. Tuntunan Tuhan sungguh nyata bagi kami, sehingga kami bisa pindah ke kota Batam. Bagi saya, tuntutan Tuhan begitu nyata menuntun saya dan keluarga. Tuhan menuntun langkah demi langkah dan membuka pintu demi pintu, sehingga saya tahu kemana saya harus melangkah. Bagi saya, cukup percaya saja dan taat meresponi setiap tuntunan Tuhan. Saya percaya selangkah demi selangkah, Tuhan akan membawa kita sampai pada tujuan dan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Semoga sharing saya ini bisa menjadi kekuatan dan inspirasi untuk kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Engkau telah memberikan kami semua pencerahan Tuhan, mampukan kami untuk menjalani hidup kami tahap demi tahap Tuhan. Kami tahu berkat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Biarlah Engkau membimbing, biarlah Engkau memberi berkat dan kekuatan kepada kami semua, sehingga apapun yang kami alami, kami selalu berjalan di dalam terang dan jalan-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam di nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.